اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Bapak, Ibu-ibu kaum muslimin jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum melaksanakan salat zuhur di Masjid Agung Nurul Iman ini, kita membacakan beberapa ayat dan hadis. Semoga senantiasa memperkuat keimanan kita, menjernihkan rohani kita, dan semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tentang menjaga lisan, jari dan hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Selamatnya manusia itu ketika dia mampu menjaga lisannya. Orang-orang yang mampu memelihara lisannya akan menimbulkan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Tetapi orang-orang yang tidak mampu memelihara lisannya dengan cara yang buruk, maka justru itu bisa menimbulkan permusuhan di antara manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lisan itu salah satu fungsinya adalah untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan. Dan ketika lisannya itu menyampaikan sesuatu yang buruk, mulai dari menghibah, kemudian menuduh atau fitnah, sampai kemudian mengadu domba atau namimah, maka akan terjadilah permusuhan, terjadilah pertikaian antar manusia. Dan ternyata hari ini lisan itu tidak sekedar ucapan lidah saja, komunikasi itu tidak sekedar lidah saja, tetapi juga komunikasi itu sudah juga menggunakan ujung-ujung jari kita, dikipet melalui ponsel, melalui laptop, melalui tablet. Dan kadang-kadang tak sedikit orang yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan dari ujung-ujung jarinya itu. Komunikasinya, pesan yang disampaikannya, komentar yang dia lakukan justru menyakiti hati orang lain dan menimbulkan permusuhan. Nah, inilah yang sepatutnya kita jaga. Pepatah mengatakan, kalaulah pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi kalaulah lisan yang melukai hati, kemana obat hendak dicari? Karena memang kalau lisan itu sangat tajam, bisa melukai hati dan membuat orang bisa dendam, dan akhirnya menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati itu seharusnya dia mampu mendatangkan keselamatan bagi sesama saudaranya muslim itu dan terpelihara dari gangguan dari lidah dan tangannya. Maka mari kita senantiasa berintrospeksi diri, Bapak Ibu. Sudahkah kita mampu memelihara lisan kita? Sudahkah kita mampu memelihara komunikasi kita? Atau justru sehari-hari masih saja kita melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain? Patut kita berintrospeksi. Kalau perlu setiap hari kita tanamkan dalam kalbu kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyakiti saudara-saudara kita. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Katanya memang zaman sekarang ini zaman keterbukaan. Orang bebas berbicara, dilindungi secara hukum. Tetapi kadang-kadang katanya kritis, tetapi justru menyakiti hati orang lain. Boleh kita kritis, tetapi ada caranya. Kritis itu memang memprotes kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita.
apakah pemimpin, apakah saudara-saudara kita sendiri, tetapi ada adabnya. Kata Imam Syafi'i, kalau aku salah, ya nasihati aku, tapi nasihati aku jangan di depan orang ramai, tapi nasihati aku secara pribadi sehingga aku bisa mengikuti apa yang kau nasihatkan. Tetapi kalau engkau nasihati aku di tengah-tengah orang keramaian, maka aku akan sulit menerima nasihatmu, karena di saat itu aku akan merasa aku dihinakan, aku direndahkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengkritisi, kalau kita ingin menegur saudara-saudara kita, tentu dengan cara adab yang baik, bukan justru merendahkan dan menghinakan dia. Apalagi kritikan kita itu justru membuka aibnya. Bukankah orang-orang yang sering membuka aib itu justru Allah lah yang akan membuka aibnya kelak di akhirat? Tapi orang-orang yang senantiasa menutupi aib saudaranya dengan tetap menasihati dengan cara yang baik, maka insya Allah Allah juga akan menutup aibnya kelak di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahkan dalam Al-Quranul Karim juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hambaku agar hamba-hambaku itu berkomunikasi dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lebih baik. Innas syaitana yanzaghu bainahum. Sungguh setan itu akan menimbulkan perselisihan di antara kamu. Innas syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini maknanya bahwa ketika kita mengomentari saudara-saudara kita, memang kadang-kadang di situ ada pihak setan yang akan menghembuskan bisikan-bisikannya kepada kita untuk sibuk menyalahkan orang lain. Bahkan kadang-kadang setan itu juga ada wujud manusia. Ketika kita berteman, teman itu suka menggunjing, suka menyalahkan, suka memprotes, gitu. Sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi dia tidak pernah mengintrospeksi bagaimana kesalahannya. Bahkan kadang-kadang yang dia protes itu, yang dia kritisi itu lebih parah dirinya daripada orang yang dikritisi itu. Maka Nabi Muhammad juga pernah mengatakan bahwa yang kukhawatirkan kelak terjadi di umatku ini adalah mereka itu pintar berkomentar, tetapi sungguhnya mereka adalah orang-orang munafik. Dia cerdas sekali, pintar sekali untuk mengkritisi orang, tetapi justru dirinya sendiri jauh lebih parah dari apa yang dia ucapkan itu. Ini orang-orang yang munafik. Bahkan kata Nabi juga bahwa orang-orang yang mencela sesama muslim itu termasuk orang-orang fasik. Sibabul muslim fusuq. Orang yang suka mencela saudaranya, orang yang suka mencaci maki saudara-saudara muslim, itu sudah perbuatan fasik. Dan kita tahu fasik itu adalah dosa besar. Kadang-kadang mencela itu di hadapannya, di belakang dia, bermain di media sosial, di WhatsApp group dan lain sebagainya. Ini sering terjadi, kita lihat dalam kehidupan di era digital ini, baik lagi-lagi melalui lisannya ataupun dari ujung-ujung jarinya. Saudara yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mari kita waspadai. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dengan tajam, dengan kotor, dengan menyakitkan, baik dengan lisannya maupun dari ujung jarinya, kalau kita lihat akarnya itu juga bersumber dari hatinya. Ketika hatinya dipenuhi dengan rasa dengki, hasad, kemudian al-kibr, takabur, sombong. Karena kata Nabi, tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada al-kibr, walaupun sebesar zarrah. Siapa itu? Batalal haq wa khamtun nas. Mereka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang dan suka merendahkan orang. Itu al-kibr, itu adalah kesombongan dalam hati. Jadi kerusakan hati seperti hasad, dengki dan kesombongan itu membuat lisan orang itu busuk, suka berkata buruk, suka mencela, bahkan mengupat, bahkan memfitnah, kemudian ma'ru domba. Nah, oleh karena itu mari kita pelihara hati kita, mari kita sucikan kalbu kita. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, miliki ilmu pengetahuan. Tahu kita betapa pentingnya memelihara lisan itu. Tahu kita bagaimana perintah Allah untuk kepada kita supaya berkata yang lebih baik, ahsan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menulis bahaya-bahaya lisan itu tidak kurang dari 20 bahaya dari lisan ketika tidak terpelihara. Maka ketahuilah itu
sehingga itu menjadi bekal bagi kita untuk mampu memelihara lisan dan ujung-ujung jari kita, juga kalbu kita. Kemudian yang kedua, sebagai seorang mukmin pilihannya adalah falyakul khairan aw liyasmut. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah dan yaumil akhir, pilihannya adalah berkata baik atau diam saja. Jadi kalau ada komentar-komentar buruk, kalau kita tak tahu persoalan, diam saja. Tapi kalau kita tahu solusinya, ya bicaralah. Sehingga perkataan kita itu mengandung solusi, bukan justru menambah keruh suasana. Nah, ini yang harus kita senantiasa pelajari. Kemudian yang ketiga, mari kita senantiasa menyucikan kalbu kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membasahi lisan kita ini dengan banyak berzikir mengingat Allah. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa banyak berbuat baik kepada sesama manusia, saling mendoakan sesama manusia, menutup aibnya, dan kita berharap Allah juga akan menutup aib kita. Dan marilah kita bermuhasabah, senantiasa introspeksi diri sebelum kita tidur. Paling tidak, ayo kita termenung, sudah berapa banyak hari ini orang yang saya singgung, sudah berapa banyak orang yang saya fitnah, saya ghibah, saya sakiti, baik sengaja ataupun tidak. Dan tanamkan tekad kita menghadapi, menjalani hidup esok dan hari-hari berikutnya, kita mampu berupaya menahan, memelihara lisan dan tangan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memelihara kita hingga surga. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.